Permisi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak di jam siang bertemu dengan Bapak. Siang, Pak. Di jam terakhir ya, habis matematika lagi. Ya. Aduh, tapi tetap semangat ya semua ya. Semangat, Pak. Ya, Newin jangan ngantuk, Newin. Ya, jangan ngantuk. Halid jangan iseng, Halid. Ya, Pak. Halid tolong jangan iseng ya. Ya. Oke, Febri kenapa sakit kepala? Enggak, Pak. Tadi matematika ngerjain 10 soal pusing, Pak. Oh, gitu. Ya. Tenang aja, di sejarah nggak ada hitung-hitungan ya. Jadi kita Ada Pak tahun, Pak, angka, Pak. Oh, sejarah itu bukan hafalan ya. Bapak selalu bilang kan di setiap pertemuan. Sejarah itu bukan hafalan. Sejarah itu adalah memahami ya, pemahaman. Gitu. Iya, ya. Pak. Ya, oke. Dicek dulu sampah-sampah di kolong-kolong nih yang habis permen Kopiko nih, ada permen-permen nih mungkin dibuang ya, silakan dibuang. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Ketua kelasnya siapa ya? Bapak lupa lagi. Ketua kelasnya Halid ya? Siapa yang tidak hadir? Halid, Pak. Halid, Pak. Iya, Halid kemana nih Halid? Halid, Pak. Enggak, Halid. Oh, lagi buang sampah, dia lagi buang sampah. Oke, wakilnya Febri, siapa yang tidak hadir? Nihil, Pak. Alhamdulillah, Nihil, ya, Pak. Ya, alhamdulillah nihil ya. Pelajaran Bapak, jadi pada masuk Alhamdulillah. Semua, iya, bukan karena sebelumnya ada matematika ya. Ya, oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu karena Halid lagi buang sampah, mungkin dipimpin Febri ya. Silakan Febri. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran Bapak Danang, pelajaran sejarah kesayangan kita, ada baiknya kita berdoa agar materi hari ini dapat mempermudah kita mengerti. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Selamat sore, Pak. Sudah sore. Ya, selamat siang menjelang sore ya ini ya. Oke, terima kasih Febri. Bapak menyiapkan proyektor dulu ya sebentar dan PowerPoint-nya. Bentar ya. Oke, udah tahu belum kita belajar apa hari ini? Kemarin kita sudah belajar mengenai peristiwa kekalahan Jepang dan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pembacaan proklamasi. Oh, sebentar, ini ada error ya, agak error proyektornya. Tadi udah muncul, hilang lagi ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, kita akan menganalisis pelaksanaan proklamasi dan juga proses penyebaran berita proklamasi. Lalu kita juga akan mengkritisi pelaksanaan proklamasi dan penyebaran berita proklamasi. Lalu kita akan memahami makna dari proklamasi itu sendiri. Nanti kita akan menggunakan model pembelajaran seperti pertemuan sebelumnya ya, yaitu problem based learning. Based learning, ya betul dia. Yang lain mungkin lupa nih. Ya model pembelajarannya ya. No problem. Ya, ini Halid sudah selesai buang sampah tadi ya. Tadi saya lihat banyak kertas-kertas di bawah meja, terus langsung buang di luar, Pak, tempat sampah. Iya. Halid wajah baru, Pak. Tadi kan minta-minta makan lu, tukar-tukar sama gue kan. Gitu.
Alit wajah baru Pak, baru Kenapa? potong rambut Pak. Oh, habis potong rambut nih. Ya, Ya, biasanya. memperingati hari kemerdekaan harus potong rambut. Oh iya. Ulang tahun Indonesia jadi Ya, harus semangat baru ya. semangat baru. Biasanya itu Halid tuh rambutnya gondrong gitu ya. Gondrong ke belakang gitu. Aduh, model baru nih. Bagus, lebih rapi ya. Oke. Ya, eh, terima kasih Pak. Jadi kita hari ini menggunakan problem based learning seperti biasa. Nanti kita akan ada diskusi. Kelompoknya masih sama seperti kemarin ya. Buat yang lupa nanti Bapak tampilkan di PowerPoint. Oke, ini selanjutnya ada gambar ya. Gambar yang Bapak siapkan buat kalian seperti biasa untuk memancing kalian. Kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang mungkin bisa menebak ini gambar apa? Gambar bangunan Pak Guru. Ya, bangunan ya, Halid. Ada bangunannya itu ada tulisan ya. Tulisannya apa tuh? Terbaca tidak? Ada tulisan Indonesianya Pak Guru. Di Indonesianya ya. Mungkin ada yang di sini yang bisa baca tulisannya? Tulisan yang ada di bangunan tersebut? Febri boleh, bisa bahasa Inggris. Oh iya, Febri jago ya bahasa Inggris ya. Dan Nevin juga Indonesian paling jago bahasa Inggris. Iya, Kekecilan sebentar, Pak Halid. tulisannya. Ya, tenang. Sabar. Ya, ini yang bicara Bapak yang nunjuk ya. Jangan semuanya bicara, nanti jadi ini kita bingung mendengarkannya. Ya. Kita aktif Pak. Iya, aktif itu kebetulan nih kelas yang aktif ya. Oke. Tadi Febri ya. Febri mau bicara apa? Atau ya, jadi nggak Febri? Jadi Pak, tadi jadi, Indonesia iya. for Indonesian. Kok seperti bahasa Inggris ya Pak? Ada S-nya Pak, but I can explain Pak. Oh gitu. Katanya jago nih kata Yuliana. Saya takut salah Pak. Saya Yang- malu Pak kalau salah Yang Pak. lebih jago Nevin Pak. Jago Dewi. Siapa Nevin Newin? lebih jago. Indonesia for Indonesian, jadi mungkin artinya Indonesia untuk orang-orang Indonesia. Oh iya, betul Nevin ya, bagus. Jadi memang betul ini tulisannya itu kalau lengkapnya itu adalah freedom is the glory of any nation. Kebebasan adalah kejayaan untuk setiap negara. Indonesia for Indonesian, Indonesia untuk orang Indonesia ya. Kira-kira kenapa ada tulisan seperti ini ya? Memangnya apa peristiwa yang melatar belakangi sehingga ada tulisan seperti ini? Mungkin ada yang bisa menjawab peristiwa apa yang melatar belakangi kok bisa ada tulisan tema kebebasan gitu? Siapa? Mungkin Yuliana apa menurut kamu? Menurut saya Pak, mungkin ada tulisan kebebasan. Untuk kebebasan ini menurut saya setelah sekian tahun penjajahan di Indonesia ini, setelah Indonesia merdeka, merasa bahwa mereka itu telah bebas dari bentuk penjajahan. Iya. Iya, betul. Berarti lanjut. Itu saja Pak. Ya. Oh ya, berarti sudah bebas ya. Bebas karena telah melaksanakan apa, Yuliana? Bebas ini karena telah melaksanakan apa? Mungkin yang lain ada yang tahu melaksanakan apa? Proklamasi ya Pak. Nah, ya betul dia proklamasi ya. Jadi sebelumnya itu kita terjadi, Bapak sudah menjelaskan kemarin ya, dan kalian juga sudah menganalisis dan membaca ada peristiwa Rengas Dengklok karena adanya perbedaan dalam upaya untuk melakukan proklamasi. Tapi akhirnya proklamasi ini pun terjadi ya. Oke, itu mengenai gambar. Sebelum kita masuk ke kegiatan diskusi sebagai upaya meningkatkan literasi, silakan baca dulu ya materi mengenai pelaksanaan proklamasi dan penyebaran proklamasi di Indonesia selama 1 menit ya. Dipersilakan dibuka bukunya, bawa ya bukunya ya, buku-bukunya. Halaman berapa Pak? Halaman 33 ya, 33. Silakan dibuka
buat yang butuh buku bacaan, Bapak juga sudah siapkan. Coba kita majukan PowerPoint-nya. Bentar, Bapak majukan dulu. Bapak majukan lagi. Bentar. Nah, di sini Bapak sudah siapkan QR code untuk sumber belajar ya. Oke, dimulai membacanya 1 menit. Ya. Oke, sudah selesai membaca ya. Sudah selesai membaca. Sekarang sudah paham sedikitnya ya, setidaknya mengenai peristiwa proklamasi dan penyebaran berita proklamasi ya semuanya. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui kelompok mana saja dari kalian yang sudah Bapak buat. Ya, di sini sudah ada ya kelompok-kelompoknya. Ada kelompok 1, 2, 3 seperti kemarin nih. Yang kelompok 1 ada Adolfina. Adolfina hadir, Adolfina. Adolfina. Kemana Adolfina? Aldo sleeping, Pak. Dia tidur terus, Adolfina. Pak. Tidur lagi Adolfina. Lagi tidur lagi. Adolfina. Sleepy terus, Pak. Aduh, jangan sleeping beauty mulu nih. Aduh. Ayo bangun Adolfina. Lalu kelompok 1 Halid. Ada Pak. Ada, mantap. Lalu Robia. Ada Pak. Ya oke, kalian kelompok 1 ya. Ya Pak. Lanjut kelompok 2 Newin. Ada Newin? Siapa? Ya siap. Lalu ada Aprilia. Aprilia ada? Hadir Pak Adam. Iya hadir. Oke. Lalu Marike. Hadir Pak. Oke, mantap. Kelompok 2 ya. Lalu kita ke kelompok 3 ada Yuliana. Yuliana ada, Yuliana. Hadir Pak. Hadir. Lalu Febri. Febri ada. Hadir, Pak. Ya, Ada, depan Pak. di depan Bapak ini ya kan kamu duduknya biasanya depan ya. Iya, saya suka sekali Pak pelajaran sejarah, Pak. Oh iya. Luar biasa. Oke, lanjut dia. Hadir Pak. Ya, oke. Kelompok 3 ya. Nah, sekarang buka LKPD yang sudah Bapak berikan ya. Tapi sebelum itu Bapak bacakan dulu aturan LKPD. Jadi baca dan pahami permasalahan pada LKPD bagian tugas 2. Walaupun sudah Bapak tulis ya di panduan LKPD, Bapak bacakan lagi di sini. Lalu sebelum mengerjakan, ajukan hipotesis. Hipotesis, tahu hipotesis? Masih ada yang bingung apa itu hipotesis? Hipotesis Apa itu, Pak? Hipotesis itu adalah dugaan ya. Dugaan sebelum pembuktian. Itu hipotesis. Jadi nanti kalian buat hipotesis sebelum mengerjakan. Nanti Bapak tanya satu-satu. Oh, lalu bukan. Ya, apa Halid? Ya, hipotesis Pak, bukan praduga tak bersalah Pak. Bukan ya. Praduga tak bersalah tuh biasanya dalam hukum ya. Oh, dalam hukum. Pak. Ya, soalnya saya dapat di PKN ada praduga tak bersalah. Saya kira betul. Halid ini pelajaran sejarah, bukan PKN. Oh, tidak apa-apa, tidak apa. Saya hubungkan yang saya dapat di PKN seperti itu. Tidak apa-apa. Sejarah itu membahas semua ya. Jadi membahas ekonomi, membahas PKN, membahas sosiologi, semuanya kita bahas. Siap, ya. Pak. Lalu lanjut lagi di sini. Jadi untuk LKPD ini nanti berbagi tugas ya dengan anggota kelompok yang lain. Semua tugas yang ada di LKPD ini dikerjakan. Lalu tuliskan hasil diskusi kelompok disertai argumen dan bukti pustaka yang mendukung. Lalu yang terakhir baca dan pahami materi dari buku pelajaran, modul dan sumber-sumber lainnya sebagai bahan referensi. Sampai sini ada pertanyaan? Anak-anak? Jelas Pak. Halo? Jelas Pak. Halo, ngantuk apa gimana nih? Jelas ya? Jelas Pak Guru. Ya, masih semangat ya, masih semangat ya. Oke. Siapa? Oke, tugasnya ada di slide selanjutnya. Nah, ini tugasnya ada juga di LKPD yang sudah Bapak berikan ya. Ini nanti dikerjakan semua, tapi nanti untuk pembahasan
bagaimana proses presentasinya. Nanti tidak semuanya dibahas. Nanti Bapak melihat waktu juga ya, karena biasanya sejarah ini memakan banyak waktu karena kita semua yang di sini kan senang berdiskusi ya. Jadi nanti Bapak manage waktunya ya. Jadi tapi dikerjakan dulu semuanya LKPD yang ada di sini. Dari nomor 1 sampai 4 ya. Jadi kalau kita analisis lagi apa yang ada di sini, jadi Proklamasi Indonesia merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami bangsa Indonesia. Jadi ini dikerjakan ya. Sebelumnya sudah tahu ya proklamasi itu dilaksanakan tanggal berapa? 17 ya. Ya, Bapak kayaknya lupa menjelaskan mengenai peristiwa proklamasi ya. Bapak jelaskan dulu sebentar. Jadi peristiwa proklamasi itu berlangsung di tanggal 17 Agustus ya, setelah peristiwa Rengas Dengklok, di mana Soekarno-Hatta itu diamankan dalam tanda kutip oleh para pemuda. Ya, kemarin kita sudah membahas hal tersebut. Lalu kemudian Soekarno-Hatta ini kemudian berhasil dibebaskan, dalam tanda kutip dibebaskan, dan akhirnya diantar kembali ke Jakarta, ke kediaman masing-masing. Tapi sebelumnya itu mereka bertemu dulu dengan pemimpin militer di Jepang ya. Oke, bisa juga sambil mengerjakan ya, sambil Bapak menjelaskan. Jadi kemudian mereka bertemu dengan pemimpin Jepang. Soekarno di situ berusaha memastikan, dan ternyata memang Jepang itu tidak ada rencana ya untuk memberikan Indonesia kemerdekaan karena sudah terlanjur menandatangani kapitulasi atau penyerahan kekalahan kepada sekutu ya. Jadi Jepang ini dalam penyerahan kekalahannya itu mereka sudah setuju bahwa akan menjaga status quo dari wilayah-wilayah yang dikuasai. Status quo ini apa? Ada yang tahu status quo? Di sini ada yang tahu apa itu status quo? Status quo, bukan status Facebook ya? Ya, status palsu. Status palsu. Tidak Pak, tetap mempertahankan peraturan-peraturan yang sudah ada gitu. Jadi tetap mempertahankan, tidak mau ganti-ganti gitu Pak. Iya betul banget Febri ini ya. Nggak nyontek di internet kan Febri? Diam-diam jangan nyontek di internet lagi nih. Tidak tapi Pak, tidak Pak, saya tahu. Tapi tidak. Pak. Oh iya mantap ya. Tapi tidak apa-apa nyontek di internet ya. Mencontek itu boleh saja asal jangan seluruhnya ya kita contek gitu mentah-mentah tanpa memahami ya. Seperti ada tuh kelas Bapak sebelumnya itu di kelas sebelah menconteknya lewat internet, lewat situs Brandly, tapi ya secara mentah-mentah gitu aja dan tanpa memahami lagi, anak-anaknya nggak paham ya apa yang dicontek. Jadi betul status quo itu menjaga situasi sesuai apa adanya ya, sesuai situasi saat ini. Artinya Indonesia ya harus dijaga, statusnya nggak boleh berubah, harus tetap berada di bawah kendali Jepang harusnya. Tapi Indonesia berhasil mengetahui berita kekalahan Jepang dan akhirnya terjadilah upaya melaksanakan proklamasi ya. Dan akhirnya dilaksanakanlah pelaksanaan atau perumusan naskah proklamasi di mana? Ayo ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba Marike, di mana naskah proklamasi ini dirumuskan? Saya Pak. Iya, Marike. Woi, apa Yuliana ini ya merasa jadi Marike apa? Marike? Oh, kelihatannya. Yaudah, Yuliana silahkan. Di rumah Laksamana Tadasi Maeda, Pak. Ya, betul. Tadasi Maeda. Ya, jadi di rumah Tadasi Maeda ini tokoh-tokoh penting merumuskan naskah proklamasi. Ya, itu ya penjelasan mengenai proklamasi Indonesia. Selanjutnya, kalian analisis permasalahan yang ada di LKPD yang Bapak berikan ini, yang sudah Bapak berikan dan juga yang Bapak cantumkan di PowerPoint. Untuk tambahan materi, bisa juga kalian buka
modul belajar ya. Ada di ya ini Bapak sudah majukan slide-nya, ada di QR code ini. Lalu juga ada juga kayaknya Bapak kemajuan ya. Bapak kemajuan, Bapak mundurkan sebentar. Ya, di sini ya. Ini Bapak ada virtual museum. Jadi kan kalian kemarin-kemarin kan pandemi nih susah ya ke museum ya. Dan akhir-akhir ini mungkin belum ada kesempatan. Nah, di sini Bapak sudah berikan virtual museum ya. Rumah perumusan naskah proklamasi, rumahnya Tadashi Maeda yang tadi dijelaskan oleh Yuliana ada nih di sini. Silakan di-scan ya. Oke, silakan bekerja. Bapak berikan waktu 5 menit ya untuk berdiskusi ya. Sambil Bapak keliling-keliling nih, siapa nih yang tidak bekerja nih. Ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan juga ya bertanya mengenai permasalahan yang Bapak berikan. Mungkin yang belum jelas, masih bingung, silakan tanyakan saja konsep-konsep yang masih bingung. Ya. Pak Guru. Ya. Ini dikerjain semua atau pilih salah satu atau dua aja, Pak Guru? Kerjakan semua dulu, nanti apa yang akan dipresentasikan Bapak yang memilih ya. Mana yang kelompok yang misalkan kelompok 1 harus mempresentasikan nomor berapa, nanti Bapak yang memilih. Jadi dikerjain semua ya, Pak? Iya. Jangan lupa hipotesisnya ya. Hipotesisnya mengenai permasalahan ini. Oh iya, Bapak tanyakan aja ya sekarang ya. Bapak tanyakan aja sekarang kelompok 1. Jawabnya ada atau tidak, atau baik atau kurang ya. Begitu saja ya. Oke, kelompok 1 tadi anggotanya itu ada Adolfina, Halid, Robia. Permasalahan nomor 1, apakah penyebaran berita proklamasi sudah dilaksanakan secara baik? Ya, gimana menurut kelompok 1? Sudah baik atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ya. Nah, oke, nanti dibuktikan ya dalam diskusi dan presentasi. Lalu untuk kelompok 2 bagaimana? Apakah sudah baik atau belum? Newin, Aprilia, Marike? Sudah, Pak. Sudah, nanti dibuktikan ya di dalam presentasinya. Lalu kelompok 3? Yuliana Febridia? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, sudah. Oh ya, begini saja ya. Karena waktunya terbatas, Bapak baru ingat nih, waktunya terbatas. Jadi, untuk nomor 2 itu untuk kelompok 1, permasalahan LKPD nomor 2 itu untuk kelompok 1, nomor 3 itu untuk kelompok 2, nomor 4 itu untuk kelompok 3 ya. Seperti itu. Jadi Ya, Pak. Bapak ulangi yang nomor 1 ini semuanya dikerjakan, semua kelompok mengerjakan. Untuk yang nomor 2 itu untuk kelompok 1, nomor 3 kelompok 2, nomor 4 kelompok 3. Ya, siapa yang masih bingung? Silakan angkat tangan. Ya, silakan dikerjakan. Bapak masih ada waktu 2 menit nih ya. Silakan dikerjakan. Nah, setelah ini kita ulangan ya, untuk pertemuan selanjutnya, materinya yang sudah 2 pertemuan ini kita ulangan. Ulangannya nanti Bapak siapkan apa saja yang kemungkinan akan keluar. Dan nanti setelah ini pun kita ada latihan soal ya. Ya, 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, selesai.
Udah kayak Master Chef aja ya, dihitung waktunya. Oke, semuanya apakah sudah selesai? Kelompok 1 apakah sudah selesai? Sudah? Halid? Sudah, Pak. Sudah, mantap Halid. Kelompok 2 apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, Pak Guru. Sudah, mantap. Kelompok 3 apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, oke. Oke, kita akan laksanakan presentasi. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Dipersilahkan Adolfina, Halid, dan Robia maju ke depan. Siapa yang akan mempresentasikan? Adolfina, Halid, atau Robia? Kemana ini ya? Kelompok 1, ayo. Pak. Halid Pak Guru, nanti Halid yang presentasinya. Oh iya, tapi Adolfina ini kerja kan ya, Halid? Ya, kerja semua, Pak Guru. Kerja semua, oke. Saya mewakili kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silakan. Dari Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, ayo biar kita semangat, gak ngantuk ya. Tapi yang kami jawab itu Pak, pertanyaan nomor 1 dan 2 Pak? Iya betul, nomor 1 dan 2. Oke, baiklah kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang pertama, apakah penyebaran berita proklamasi sudah dilaksanakan secara baik? Oke, jawaban dari kami sudah, penyebarannya sudah dilaksanakan secara baik, yaitu karena itu disiarkan melalui siaran radio, seluruh pelosok Indonesia bisa mendengarkan. Ya, thank you ya. Hadir langsung di Jakarta seperti itu. Bahkan yang di luar Indonesia pun sempat mendengarkan proklamasi tersebut dari siaran radio yang sudah disiarkan. Itu pun penyiaran radio itu secara sembunyi-sembunyi. Ya seperti itu. Mengapa sembunyi-sembunyi? Ya karena dilarang oleh pemerintah Jepang seperti itu supaya tidak kedengaran oleh luas bahwa Indonesia sudah merdeka. Terus masuk yang kedua, itu bagaimana pengaruh peristiwa kemerdekaan terhadap kehidupan masyarakat saat ini. Ya, jawaban kami dari kelompok 1, pengaruhnya memang sangat besar. Kami di kehidupan yang sekarang kita sudah merasakan kebebasan tanpa ada penjajahan-penjajahan seperti yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada waktu dulu. Dan kewajiban kami sebagai warga negara yang hidup zaman sekarang hanya itu mengisi kemerdekaan untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan yang sudah dirintis oleh pejuang-pejuang pada waktu itu. Jadi inilah jawaban dari kami kelompok 1, Pak Guru. Jadi saya ucapkan terima kasih atas Oke. kesempatan. Mungkin dari teman-teman kelompok 1 ada yang ingin menambahkan nih, Adolfina dan siapa lagi satu ya tadi ya? Saya Pak. Robia, ya silakan Robia mau menambahkan. Ya, saya rasa sudah cukup Pak yang disampaikan Halid. Sudah cukup ya? Sudah ya. Pak. Adolfina gimana? Sama Pak, sudah cukup yang disampaikan oleh Halid. Iya, oke. Ya, silakan kelompok 2 ingin memberikan pendapat atau komentar. Kelompok 2 nih ada Newin, Aprilia, Marike. Ya, kelompok 2. Kemana nih kelompok 2 nih? Bapak nggak melihat nih, saking banyaknya siswa jadi nggak melihat kelompok 2. Sudah pas, Pak. Oh, sudah ya, sudah memahami ya. Kelompok 3, Yuliana, Febri, Dia. Apakah sudah memahami? Kelompok 3, kemana kelompok 3? Juliana, Febri, Dia. Ya, Pak. Ada, Pak. Ayo bangun. Memahami, Pak. Sudah paham ya? Sudah paham.
Saya mau tanya kelompoknya Halid, Pak. Iya, silakan. Halid, menurut kelompok kalian? Ya, Bu. Ya, Pak Guru. Kami siap. Ya, tadi Febri yang bertanya. Oh. Halid mau bertanya ke kelompok kalian, apa sih makna kemerdekaan untuk kita sebagai pelajar? Itu aja, Halid. Menurut kelompok Halid seperti apa? Ya, pertanyaan bagus. Nah, menurut Halid, semuanya ya jawab ya, Halid dan Adolfina, silakan. Ya, oke, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok yang lain, yaitu Febria. Jadi, saya berikan kesempatan untuk teman-teman saya yang lain di kelompok 1 untuk menjawab. Ya, seperti itu, Pak Guru. Baik, saya akan menjawab. Ya, boleh. Makna kemerdekaan proklamasi bagi kita pelajar itu, yang pertama tuh kita bebas dalam menentukan nasib sendiri, bebas dalam bercita-cita dan mengupayakan cita-cita. Kemudian bebas dari propaganda yang berkedok ilmu pengetahuan. Kemudian bebas mengisi masa-masa sebagai pelajar dengan kegiatan yang positif. Itu saja dari kelompok kami, Febri. Ya, betul. Robia mungkin ingin menambahkan? Ya, saya nambahkan. Jadi makna proklamasi untuk kita sebagai pelajar itu sangat bermakna ya untuk kita, karena kita setelah proklamasi kita bebas itu. Kemudian kita bisa belajar, di mana sewaktu belum proklamasi kita terbatas untuk pendidikan, seperti itu. Nah, demikian. Ya, betul ya. Saya juga setuju. Halid ingin menambahkan mungkin? Pendek saja ya, Halid ya. Oh ya, cukup. Oh ya, oke. Ya, begitu ya, Febri ya. Jadi memang betul sebagai pelajar itu kita perlu bersyukur atas kemerdekaan, karena sebelumnya itu sekolah itu sulit ya. Sekolah itu sulit, hanya kalangan, tidak hanya persoalan material, tapi juga persoalan kasta sosial ya. Di mana untuk bersekolah itu pun ada perbedaan-perbedaan sosial ya yang mengikuti, di mana kita mungkin yang bukan bangsawan belum tentu bisa bersekolah ataupun masuk ke perguruan tinggi. Seperti itu. Oke, ditepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 ada Newin, Aprilia, dan Marike. Silakan maju. Newin, Aprilia, Marike. Halo. Halo Bu Marike. Iya, halo. Halo. Ya, siapa yang presentasi Bu? Saya ya, siapa yang presentasi? Kelompok 2. Tidak perlu panjang-panjang ya. Iya, terima kasih atas kesempatannya Pak Guru dan teman-teman. Untuk kami kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan masalah yang sudah Pak berikan bagi kami semua siswa-siswi. Untuk pertanyaan pertama, apakah penyebaran berita proklamasi sudah dilaksanakan secara baik? Menurut kami, iya. Karena berita proklamasi ini disiarkan melalui radio, bukan hanya didengarkan di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Kemudian ada juga berita tentang kemerdekaan Indonesia ini dibuat juga di dalam pamflet, ada juga di media cetak. Kemudian soal nomor 2, bagaimana pengaruh peristiwa kemerdekaan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia? Nah, menurut kelompok kami, pengaruh peristiwa kemerdekaan Indonesia terhadap kehidupan kita saat ini adalah tidak ada lagi kekerasan atau pertumpahan darah, tidak ada juga kerja paksa, kemudian tidak ada lagi pajak yang ketika itu dilakukan yang sangat tinggi sehingga membebani masyarakat ketika itu.
Kemudian yang ketiga, makna proklamasi bagi makna proklamasi bagi kita warga negara di masa sekarang. Jadi untuk kelompok kami, pendapat kami bahwa makna proklamasi bagi kita di masa sekarang ini adalah kita bebas dari penjajah atau kita bebas dari penindasan, sehingga kita bangsa Indonesia bebas untuk menentukan nasib sendiri dan bertanggung jawab atas kehidupan bangsa kita. Demikian. Mungkin mau ditambahkan oleh teman-teman di kelompok, silahkan. Ya. Iya. Ya, silakan Newin. Ya Pak, saya tambahkan sedikit Pak, makna proklamasi bagi kelompok kami sebagai warga negara Indonesia. Jadi makna proklamasi itu dengan adanya proklamasi maka negara kami itu menjadi negara yang merdeka dan merdeka dalam segala bidang kehidupan, dan ini juga berpengaruh kepada individu-individu setiap warga negara yang ada di Indonesia untuk hak dan kewajiban yang sama. Terima kasih Pak. Ya, mungkin satu anggota lagi ingin menambahkan, Aprilia ingin menambahkan tidak? Kalau tidak ada, ya tadi kelompok 2 ini izin ya. Pak, Aprilianya ke kamar mandi Pak. Oh, Aprilia izin ya, ya silakan Aprilia. Oke, jadi tadi yang diminta itu nomor 1 dan 3 saja ya untuk kelompok 2, tapi tidak apa, mengerjakan nomor 2 juga bagus. Dan tadi juga jawabannya bagus ya, bahwa pengaruhnya itu dari hak kewajiban kita sudah setara ya, tidak ada lagi orang-orang yang hak kewajibannya lebih tinggi di atas orang lain, dan juga tidak ada lagi tindakan-tindakan diskriminasi dan juga kerja paksa dan semacamnya. Dan tentunya juga tadi untuk nomor 1 penyebaran proklamasi sudah dilaksanakan secara baik dengan siaran radio ya. Jadi walaupun ada tantangan pun pemuda-pemudi kita tetap bisa menyebarkan proklamasi dengan pengetahuan mereka. Oke, mungkin dari kelompok 1 dan 3 ada pertanyaan? Kelompok 1 dan 3 mungkin ingin menambahkan? Bila tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, luar biasa kelompok 2. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Yuliana Febridia. Silakan maju ke depan. Memang waktunya masih ada ya Pak? Bukannya dikit lagi bel pulang Pak? Iya ya, Pak. Gak apa-apa, maju aja sebentar. Dia aja deh yang maju dia. Ya udah, saya maju ya, nanti yang lain nambahin ya. Gak bisa, harus semuanya maju. Kenapa kamu Febri gak mau maju? Lagi cedera atau apa? Jatuh dari motor? Saya pusing Pak, tadi Pak. Pusing, pusing. Dia, Pak. Oh ya udah ya, kamu tetap membantu ya dari meja ya. Berarti yang maju dia dan siapa ya satu lagi tadi? Bapak lupa. Febri, Yuliana. Saya maju juga Pak, ikut maju Pak, ikut. Oh ikut maju. Tadi katanya pusing. Maksudnya yang berbicara dia Pak. Oh yang berbicara dia, iya. Silakan. Ya baik. Dia. Ya, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi LKPD yang sudah kami kerjakan terkait dengan poin nomor 4. Tentang mengapa perjuangan bangsa Indonesia belum berakhir walaupun kemerdekaan bangsa Indonesia sudah diproklamasikan. Nah, di sini alasan kami adalah karena meskipun kemerdekaan itu sudah dicapai, kita sebagai generasi bangsa sekarang itu tetap harus mempertahankan kemerdekaan gitu. Jadi walaupun kemerdekaan sudah selesai, bukan berarti perjuangan itu sudah selesai. Justru dari situlah perjuangan kita itu juga dimulai lagi gitu. Artinya kita berjuang mempertahankan kemerdekaan dari apa? Ya dari apapun gitu. Dari ancaman dari negara lain atau bahkan perpecahan dari dalam negara sendiri gitu. Demikian sih Pak kalau presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, betul. Terima kasih dia dan kelompok 3. Ada yang ingin menambahkan dari kelompok 1 dan 2?
kelihatannya tidak ada ya. Oke. Jadi kesimpulan yang Bapak dapat dari yang tadi kelompok 3 memang betul belum berakhir ya. Bahkan justru tantangannya lebih besar karena dari sesama warga negara sendiri, sesama bangsa Indonesia sendiri ini justru tantangannya lebih besar. Belum lagi dari luar dan juga. Ada pertanyaan, Pak. Oh iya, ada pertanyaan. Iya, silakan, ya. Khalid. Ya, saya mewakili kelompok 1. Ada pertanyaan untuk kelompok 3. Pertanyaannya singkat saja untuk kelompok 3. Ya, yang diwakili oleh dia dan Feby dan apa satu? Pertanyaannya, Yuliana. Pertanyaannya untuk kelompok 3, di sini Indonesia kita, negara kita sudah merdeka, tapi perjuangan belum berakhir. Kira-kira perjuangan belum berakhir itu bagaimana? Apakah kita masih dijajah seperti apa, seperti fisik atau apa? Terus bangsa apa yang menjajah kita sampai bangsa Indonesia masih dalam tahap berjuang, padahal kita sudah hidup di zaman kemerdekaan, zaman modern seperti ini. Itu saja pertanyaan dari saya untuk kelompok 3, Pak Guru. Ya, terima kasih Khalid. Ya, kamu diam-diam pertanyaannya bagus ya. Silakan kelompok 3. Saya mau mungkin jawab, ingin Pak. menjawab. Iya, silakan Febri. Kamu nggak apa-apa, bisa jawab. Bisa, Pak. Jadi ya, gini, silakan. Khalid dan teman-teman, sebenarnya kalau saya analisis, kita itu sebenarnya masih dijajah. Tapi dijajah kita itu dengan konsep yang berbeda, yaitu imperialisme modern. Imperialisme modern itu seperti apa? Seperti kita dijajah secara ekonomi, kita jadi konsumerisme, kita dijajah dengan westernisasi, gaya kebarat-baratan gitu. Jadi sepertinya lebih cinta produk luar daripada produk dalam negeri, seperti itu Khalid. Jadi kita tuh masih dijajah, dijajahnya itu bukan kita secara fisik, tapi kelihatannya di jajaran apa ya? Kelihatannya Febri ini ya mengalami kendala pada suaranya. Iya ya Pak. Ya sakit ya kamu ya? Ya nggak apa-apa, nanti setelah ini istirahat ya. Ya, oke. Jadi seperti itu ya, Alit. Jadi pasti banyak tantangan-tantangan dari luar, memang betul. Ya Pak. Tadi yang dikatakan oleh Febri. Bapak ingin menambahkan, jadi perjuangan ini mungkin yang dimaksud bukan hanya mengenai melawan bangsa lain ya, tapi juga perjuangan untuk mensejahterakan dan mencapai tujuan-tujuan negara yang ingin dicapai oleh bangsa. Jadi itulah perjuangan yang belum berakhir ya. Sama seperti Bapak menjadi guru terus berjuang ya. Karena untuk menjadi guru itu ada beberapa hal yang harus Bapak lakukan dan perjuangkan supaya Bapak dianggap sebagai seorang guru. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, semua kelompok sudah presentasi ya. Apakah kalian sudah memahami materi? Ya, Pak. Sudah ya. Oke. Mungkin di sini ada yang mau memberikan kesimpulan? Tidak ada. Jadi Bapak coba buat kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dalam pelajaran hari ini kita harus tetap menghargai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh founding fathers atau pembentuk negara kita, pembentuk bangsa kita ya, yang mereka telah berjuang. Nantinya setelah proklamasi mereka berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa ini, walaupun di tengah ancaman serangan dari Belanda yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Apa yang akan dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia? Ini pelatihan. Oke. PG dari pagi, dari setengah 7. Ya, jadi selanjutnya kita akan mengerjakan soal ya untuk di rumah ya, untuk di rumah. Jadi coba ini di-scan dulu. Ini di-scan dulu, masing-masing keluarkan handphonenya, ayo. Silakan di-scan. Sudah bisa semua ya? Sudah, Pak. Ya, soalnya ini HP-nya canggih-canggih ya, siswa-siswa kelas Bapak ini, canggih-canggih HP-nya. Oke, nanti dikerjakan di rumah. Nanti sambil dikerjakan skornya langsung masuk tuh ke Bapak ya, buat yang belum tahu. Oke, terima kasih semua atas perhatiannya dalam pelajaran Bapak. Semoga yang Bapak sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah ucapan ataupun sikap. Selamat sore semua. Sampai jumpa lagi. Sore.